We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could've been. Finally your face, I know it, that a sight to see. Take my time and Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai Public Relation Officer. Nah, apa aja sih yang akan dibahas oleh kelompok 5 mengenai Public Relation ini? Selengkapnya, tonton video kami sampai akhir ya. Halo, saya Farah Priyanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ilustrasi daripada Public Relation Officer. Ilustrasi daripada Public Relation Officer ini bahwasanya komunikasi eksternal dan internal adalah aktivitas daripada Public Relations. Tujuan utamanya adalah menciptakan saling pengertian dan dukungan bagi tercapainya tujuan tertentu, kebijakan, kegiatan produksi demi kemajuan lembaga atau citra positif lembaga bersangkutan, organisasi dengan publik. Kegiatan daripada Public Relations ini sangat erat kaitannya dengan pembentukan opini publik dan perubahan sikap dari masyarakat. Nah, untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita mengenai Public Relation Officer, perlu kalian ketahui bahwa seorang tokoh bernama E. Philly dari Amerika Serikat pada tahun 1906 tercatat sebagai penyandang profesi Public Relation Officer pertama di Amerika Serikat. Dan dengan keberhasilannya mengatasi berbagai persoalan krisis yang menimpa beberapa perusahaan di Amerika Serikat pada waktu itu, melalui kiat dan strategi of public relation tersebut, maka namanya diangkat sebagai Bapak Hubungan Masyarakat pada abad ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai public relation. Public relation adalah proses interaksi di mana public relation menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan kedua belah pihak dan menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik. Adapun akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah atau agen untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah, yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban. Sebagaimana yang telah didefinisikan oleh para ahli, seorang public relation atau public relation officer haruslah menjalin hubungan baik, mau itu antar personal, organisasi, media, dan massa. Membina hubungan baik dengan media suatu keharusan dan tanggung jawab yang dibebankan kepada para public relation officer atau PRO. Di sini saya akan menjelaskan mengenai urgensi public relation officer. Public relation officer lebih berorientasi kepada pihak perusahaan dan hasil yang lebih baik dari sebelumnya, karena mendapatkan opini dan kritik dari konsumen. Fungsi public relation yang dilaksanakan dengan baik benar-benar merupakan alat yang ampuh untuk memperbaiki, mengembangkan peraturan budaya organisasi atau perusahaan dan suasana kerja yang kondusif, serta peka terhadap karyawan. Maka diperlukan pendekatan khusus dan motivasi dalam meningkatkan kinerjanya. Guna mengelola kepentingan tersebut, faktor kompetensi Public Relation Officer unggul menjadi persyaratan utama, sehingga organisasi senantiasa akan bergerak dinamis. Selanjutnya, syarat menjadi Public Relation Officer. Yang pertama, syarat fisik, misalnya kesehatan yang baik, mudah tersenyum, lancar berbicara, suara yang nyaring dan merdu. Yang kedua, syarat mental, misalnya simpati, seksama dan waspada, punya rasa tanggung jawab, optimis, jujur, dan percaya diri. Yang ketiga, syarat karakter, misalnya setia, rajin, teliti, dan tepat waktu. Dan yang terakhir, syarat sosial, misalnya pandai bergaul, toleran, dan mau bekerja sama. Saya Sirosmala. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kedudukan Public Relation Officer. Sesuai dengan fungsinya adalah sebagai penyambung lidah perusahaan atau organisasi, khususnya dalam hal mengadakan hubungan timbal balik dengan publik-publik yang berada di dalam dan umumnya dengan publik-publik yang berada di luar perusahaan atau organisasi. Selain itu, Public Relation Officer tidak hanya bertugas sebagai penyampai informasi manajemen dari perusahaan atau organisasi kepada publiknya, melainkan juga merupakan seluruh informasi dari publik kepada perusahaan atau organisasi. Informasi yang datang dari publik itu merupakan opini publik dengan feedback daripada informasi yang disalurkan dari perusahaan atau organisasi itu.
Kedudukan public relation dalam organisasi. Yang pertama, divisi harus jelas pengorganisasiannya, struktur organisasi, wewenang, job description, tanggung jawab, serta sistem kerjanya. Yang kedua, struktur yang ideal berada di tingkat top level bila dilihat dari fungsi, tujuan, dan peranan public relation. Yang ketiga, dalam praktik terdapat berbagai macam kedudukan public relation dalam organisasi. Contohnya, mandiri atau divisi public relation, di bawah divisi pemasaran, di bawah corporate secretary, bagian umumnya dijabat sekaligus oleh pimpinan organisasi tersebut. Yang keempat, dilihat dari tingkatan strukturnya. Divisi public relation ada yang berada di level atas, menengah, maupun bawah atau lower. Selanjutnya yaitu perlengkapan public relation officer. Perlengkapan di sini ialah seksi-seksi apabila plural merupakan sebuah bagian dari suatu organisasi, kekaryaan, fungsi plural akan terpenuhi apabila suatu bagian plural dilengkapi dengan seksi-seksi berikut. Yang pertama, seksi redaksi. Seksi redaksi ini termasuk paling sibuk karena di bidangnya memang luas. Seksi ini meliputi 1. Subseksi penulisan pidato, bertugas mempersiapkan pidato untuk pimpinan organisasi mengenai segala bidang. Yang kedua yaitu subseksi penerbitan, mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan penerbitan, misalnya majalah organisasi dan lain-lain. Yang ketiga mengenai subseksi hubungan dengan media massa, menyelenggarakan pekerjaan yang berkaitan dengan penyebaran informasi melalui media, pers, radio, dan lain-lain. Tugas pekerjaan Public Relation Officer. Sebagai pelaksana fungsi public relation adalah cermin yang Anda pegang di depan organisasi, sehingga organisasi yang Anda wakili dan publik dapat melihat segala sesuatu yang terdapat pada cermin tersebut. Public relation diibaratkan cermin. Cermin ini harus dijaga dan dipelihara sebaik-baiknya untuk tetap selalu bersih. Public Relation Officer biasanya menggunakan berbagai media untuk membangun dan mempertahankan citra yang baik bagi perusahaan, organisasi, atau merek melalui kampanye publisitas yang direncanakan dan public relation. Fungsi Public Relation Officer: pertama, mengabdi kepada kepentingan umum. Kedua, memelihara komunikasi yang baik. Ketiga, menitik beratkan moral dan tingkah laku yang baik. Keempat, memberikan pemahaman kepada publik. Kelima, melakukan persuasi kepada masyarakat dengan tujuan untuk mengubah sikap dan tingkah laku. Yang keenam, berupaya untuk menyatukan sikap dan perilaku publik agar sesuai dengan sikap dan perbuatan sebuah lembaga atau sebaliknya. Saya akan menjelaskan mengenai strategi public relations. Strategi public relations ini bahwasanya jika PR memiliki alokasi dana yang besar, maka ini biasanya akan digunakan untuk menerapkan pool strategi. Dengan strategi ini, berbagai publikasi dan promosi akan menjangkau komunikasi secara luas melalui berbagai media, elektronik, audiovisual, sponsorship, dan berbagai event. Pada saat bebarengan, program PR yang agresif diarahkan untuk menjual atau mendorong produk untuk terserap masuk melalui saluran-saluran penjualan yang telah dibuat atau push strategi.